Halo, jumpa lagi bersama saya Kak Jerry. Buat murid-murid saya yang sudah lama dan yang masih baru, hari ini kita berjumpa lagi dalam video tutorial belajar piano dasar. Dan hari ini juga Kak Jerry akan ajar bagaimana membaca not balok. Ketika kita belajar membaca not balok, kita akan menemukan garis para nada yang terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. Tapi sebelumnya itu, sebelum kita masuk dalam pelajaran, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen. Jika ada yang belum dimengerti, bisa komen bertanya. Ketika kita belajar piano, kita harus memperhatikan jari kita. Untuk jari kanan, tangan kanan, jari nomor 1 ada di sini, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Dan yang kiri, jari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jari 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini harus dipahami dan dimengerti. Oke, garis para nada yang pertama dari bawah hitungnya 1, kemudian garis para nada yang kedua, garis para nada yang ketiga, garis para nada yang keempat, dan garis yang kelima. Kemudian di antara garis itu ada yang namanya spasi. Spasi 1, spasi 2, spasi ketiga, dan spasi keempat. Nah, yang dilingkari di atas yang 100 itu adalah tempo. Kemudian treble clef, kemudian bass clef. Perempat adalah time signature. Kemudian ini not penuh atau 1, nilainya 4 ketuk. Ini tanda istirahat penuh, 4 ketuk juga nilainya. Dan ini not 1/2, nilainya 2 ketuk, tanda istirahat 1/2, 2 ketuk. Not 1/4, 1 ketuk, dan ini tanda istirahat 1/4, 1 ketuk. Dan ini adalah garis final pada birama. Ketika kita belajar piano, ada 2 tuts hitam pada piano dan ada yang 3 tuts hitam. Nada C berada sebelum 2 tuts hitam. Kemudian nada D berikutnya, tuts nada E, tuts nada F, tuts piano nada G, A, B, C, dan seterusnya. Jika teman-teman belajar not balok dan menemukan treble clef dan not penuh, ini namanya nada C atau middle C atau C tengah. Untuk posisi di keyboard, dia berada di sini. Ini middle C atau C tengah. Dari mana kita tahu ini C tengah? Dari tinggi rendahnya nada tersebut. Kalau di sini kerendahan, di sini ketinggian. Jadi bukan dihitung dari jumlah tuts terus dibagi 2, bukan. Tetapi dari range nadanya. Ini C. Jadi kalau lihat treble clef dan not penuh seperti yang saya sudah jelaskan tadi, seperti yang ada di gambar, posisinya ada di sini. Bukan berada di sini, bukan berada di sini, bukan berada di sini, bukan C yang di sini, bukan C yang di sini, tetapi C yang ada di sini. Jadi sekali lagi, jika murid-murid melihat tanda treble clef dan not balok,
not penuh seperti yang ada di gambar, maka posisi C-nya ada di sini. Dan bagaimana jika kita menemukan soal not balok seperti ini? Seperti yang ada di gambar, itu dimainkan dengan tempo 60. Nada C, C tengah. Tu, wa, ga, pat. 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 Ya, seperti itu. Pada soal yang kedua, kita menemukan ada not seperdua. Itu masih dengan nada C. Kita akan mainkan ga, pat, tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat. Ya. Kemudian pada soal yang berikutnya kita menemukan not seperempat, nilainya 1 ketuk, dan not penuh nilainya 4 ketuk. Kita akan mulai memainkannya. Ga, pat, tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat. Oke. Setelah itu ada soal yang berikutnya yang terdiri dari not seperdua, not seperempat, dan not penuh. Kita akan memainkannya. Ga, pat, tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat. Oke, di akhir penjelasan saya yang pertama, saya akan mengajarkan latihan jari supaya jari tidak kaku dalam bermain piano atau keyboard. Yang pertama untuk tangan kanan, jari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Yang jari nomor 1 berada di C tengah. Kemudian jari nomor 2 berada di nada D. Jari nomor 3 ada di nada E. Jari nomor 4 ada di nada F. Jari nomor 5 ada di tut nada G. Kemudian kita latihan. Nah, usahakan latihan memakai metronom. Metronom kita mulai dari 60. Tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat. Selesai. Ga, pat, angkat. Nah, yang tangan kiri jari nomor 5 ada di nada C dengan tempo 60. Jari nomor 4 ada di nada D, jari nomor 3 di nada E, jari nomor 2 ada di nada F, jari nomor 1 ada di nada G. Kita mulai. Tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat. Posisi jari harus ditekuk ya, seperti bentuk palu ditekuk ya, bukan begini ya. Kemudian kita gabung mulai dari C. Tu, wa, ga, pat, tu,
wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat. Angkat. Nah, setelah lancar di tempo 60, kita boleh naikin tempo 70 dan seterusnya. Oke, saya naikin di tempo 90. Ga, pat. Oke. Setelah lancar kita naikin lagi sampai di tempo 170. Dapat. Oke. Setelah itu yang kedua, yang pertama tadi mulai dari C, akhirnya di C. Sekarang latihan jari yang kedua, kita mulai dari G. Tu, wa, ga, pat. Akhirnya di G juga. Ya. Kemudian kita pakai tempo. Oke, saya pakai tempo. Temponya 106. Ini latihan jari yang kedua. Bisa diulang sampai 10 sampai 20 kali. Ya, oke. Kemudian latihan yang ketiga, harap diperhatikan, mulai dari C, D, F, E, G, F, D, E, C. Ya, oke. Jadi digabung lagi. Ya. Latihan yang keempat, yang ketiga dimulai dari C. Sekarang yang keempat kita mulai dari G. Ga, pat. Ya, akhirnya di G. Jadi kita bisa cepetin ya. Murid-murid bisa cepetin. Ya. Ini bisa diulang sampai 10 sampai 20 kali. Jadi sebelum latihan atau setiap hari kita pemanasan, cari dulu yang kita latih. Nah, ada tambahan lagi untuk tangga nada C mayor. Tangga nada C mayor untuk tangan kanan C, D, E, kemudian nada F dipakai jari satu, ambilnya dari bawah ya. 1, 2, ya. Nah. Kemudian baliknya dari atas, bukan dari bawah, dari atas. Ya. Yang tangan kiri mulai jari nomor 5. Ini ambil dari atas. Kemudian baliknya dari bawah. Setelah itu digabung. Ya.